Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai mekanisme infrastruktur cloud. Dan ini masuk ke perimeter jaringan logik. Jadi ini didefinisikan sebagai isolasi lingkungan jaringan dari jaringan komunikasi lainnya. Perimeter jaringan logik ini menetapkan batas jaringan virtual yang dapat mencakup dan mengisolasi sekelompok sumber daya TI berbasis cloud terkait yang dapat didistribusikan secara fisik. Ini gambarnya di notasi garis putus-putus yang digunakan untuk menunjukkan batas perimeter jaringan logik. Nah, mekanisme ini dapat diterapkan untuk pisahkan sumber daya TI di cloud dari pengguna yang tidak berwenang, pisahkan sumber daya TI di cloud dari non pengguna, pisahkan sumber daya TI di cloud dari konsumen cloud, dan kontrol bandwidth yang tersedia untuk sumber daya TI yang terisolasi. Nah, perimeter jaringan logik biasanya dibuat melalui perangkat jaringan yang memasuk dan mengontrol konektivitas pusat data dan biasanya digunakan sebagai lingkungan TI virtual yang mencakup ada virtual firewall, ini sumber daya TI yang secara aktif memfilter lalu lintas jaringan ke dan dari jaringan yang terisolasi sambil mengontrol interaksinya dengan internet. Selanjutnya, jaringan virtual ini biasanya diperoleh melalui VLAN. Jadi sumber daya TI ini mengisolasi lingkungan jaringan dalam infrastruktur pusat data. Di gambar ini yang 7.2 ini memperkenalkan notasi yang digunakan untuk menunjukkan dua sumber daya TI yang ini. Jadi ini ada virtual firewall. Ini jaringan virtual. Nah, pada gambar ini menggambarkan skenario di mana satu perimeter jaringan logik berisi lingkungan lokal konsumen cloud, dan sementara yang lain berisi lingkungan berbasis cloud dari penyedia cloud, dari cloud provider. Perimeter ini terhubung melalui VPN, Virtual Private Network, yang melindungi komunikasi. Karena biasanya VPN ini diimplementasikan dengan enkripsi point to point dari paket data yang dikirim antara endpoint yang berkomunikasi. Nah, pada gambar ini, gambar 7.4, ini adalah tata letak jaringan logik dibuat melalui sekumpulan perimeter jaringan logik menggunakan berbagai firewall dan jaringan virtual. Server virtual ini adalah bentuk perangkat lunak virtualisasi yang mengemulasi server fisik. Server virtual digunakan oleh penyedia cloud untuk berbagi server fisik yang sama dengan beberapa konsumen cloud dengan memberikan contoh server virtual individu kepada konsumen cloud. Pada gambar di samping ini 7.5 menunjukkan 3 server virtual yang di-host oleh 2 server fisik. Jadi jumlah instan yang dapat dibagikan server fisik tertentu dibatasi oleh kapasitasnya. Jadi bisa dilihat di server fisik ini ada satu yang bisa dibagi jadi 2 server virtual dan ada satu server fisik yang hanya satu server virtual. Server virtual mewakili blok bangunan paling mendasar dari lingkungan cloud. Setiap server virtual dapat menampung banyak sumber daya TI, solusi berbasis cloud, dan berbagai mekanisme komputasi cloud lainnya. Konsumen cloud yang menginstal atau menyewa server virtual dapat menyesuaikan lingkungan mereka secara independen dari konsumen cloud yang lain, yang memungkinkan pengguna server virtual yang dihosting oleh server fisik dasar yang sama. Nah, pada gambar 7.6 ini menggambarkan server virtual yang menghosting layanan cloud yang sedang diakses oleh konsumen, layanan cloud utama B, sedangkan konsumen A ini mengakses server virtual secara langsung untuk melakukan tugas administrasi. Cloud infrastruktur mekanisme. Ini ada gambar untuk server virtual dibuat melalui hypervisor, server fisik, dan VM pusat. Jadi ada VM pusatnya, ada physical server, dan ada hypervisor yang menangani virtual server. Nah, pada gambar 7.8 sini ada
konsumen cloud menggunakan portal layanan mandiri untuk memilih server virtual template untuk pembuatannya yang akan disewa sama dia. Ada satu salinan gambar VM yang sesuai dibuat di perangkat penyimpanan cloud yang dikontrol konsumen di cloud. Terus ada dua, konsumen cloud melalui server virtual menggunakan penggunaan dan portal administrasi. Yang ketiga di sini yang berinteraksi dengan Vim untuk membuat instansi server virtual melalui perangkat keras yang mendasarinya. Terus konsumen cloud dapat menggunakan dan menyesuaikan server virtual melalui fitur lain di portal pengguna dan administrasi. Kelima di sini bahwa memperhatikan bahwa portal layanan mandiri dan penggunaan dan portal administrasi. Perangkat penyimpanan cloud. Mekanisme perangkat penyimpanan cloud ini mewakili perangkat penyimpanan yang dirancang khusus untuk penyediaan berbasis cloud. Contoh perangkat ini dapat divirtualisasi. Ini mirip dengan bagaimana server fisik dapat menghasilkan image server virtual. Perangkat penyimpanan cloud biasanya dapat menyediakan alokasi kapasitas peningkatan tetap untuk mendukung mekanisme bayar per penggunaan. Perangkat penyimpanan cloud dapat diekspos untuk akses jarak jauh melalui layanan penyimpanan cloud. Dan perhatian utama terkait penyimpanan cloud adalah keamanan, integritas, dan kerahasiaan data yang menjadi lebih rentan untuk disusupi saat dipercayakan kepada penyedia cloud eksternal dan pihak ketiga lainnya. Di tingkat cloud storage, mekanisme perangkat penyimpanan cloud menyediakan unit logik umum dari penyimpanan data. Ini misalnya ada file. Ini kumpulan data dikelompokkan ke dalam file yang terdapat dalam folder. Terus ada blok, ini tingkat penyimpanan terendah dan paling dekat dengan perangkat keras. Nah, blok adalah unit data terkecil yang masih dapat diakses secara individual. Ada set data, ini kumpulan data diatur ke dalam format berbasis tabel dan dibatasi atau rekaman. Dan ada objek, data, dan metadata yang terkait dan diatur sebagai sumber daya berbasis web. Ada gambar titik 9 konsumen layanan cloud yang berbeda menggunakan teknologi yang berbeda untuk berinteraksi dengan perangkat penyimpanan cloud virtual. Jadi masing-masing penyimpanan data ini dikaitkan dengan jenis antarmuka teknis tertentu yang sesuai dengan jenis perangkat penyimpanan awan dan layanan penyimpanan cloud tertentu yang digunakan untuk mengekspos API-nya. Antarmuka penyimpanan jaringan paling lama berada di bawah kategori antarmuka penyimpanan jaringan. Ini mencakup perangkat penyimpanan sesuai dengan protokol standar industri seperti SCSI. Ini untuk blok penyimpanan dan blok pesan server atau SSB, sistem file internet umum CIFS, dan sistem file jaringan NFS untuk menyimpan file dan jaringan. Penyimpanan file memerlukan penyimpanan data individual dalam file terpisah yang dapat memiliki ukuran dan format berbeda yang diatur ke dalam folder dan subfolder. File asli sering diganti dengan file baru yang dibuat ketika data telah dimodifikasi. Tingkat pemrosesan penyimpanan dan ambang batas untuk alokasi file biasanya ditentukan oleh sistem file itu sendiri. Penyimpanan blok memerlukan data dalam format tetap, dikenal sebagai blok data, yang merupakan unit terkecil yang dapat disimpan dan diakses, dan format penyimpanan yang paling dekat dengan perangkat keras. Antarmuka penyimpanan objek, ini berbagai jenis data dapat dirujuk dan disimpan sebagai sumber daya web. Ini disebut sebagai penyimpanan objek yang didasarkan pada teknologi yang dapat mendukung berbagai jenis data dan media. Antarmuka manajemen data cloud Asosiasi Industri Jaringan Penyimpanan atau CDMI SNIA ini mendukung penggunaan antarmuka penyimpanan objek. Ada antarmuka penyimpanan basis data. Mekanisme perangkat penyimpanan cloud berdasarkan antarmuka penyimpanan database biasanya mendukung bahasa query selain operasi penyimpanan dasar. Manajemen penyimpanan dilakukan dengan menggunakan API standar atau antarmuka pengguna administratif. Klasifikasi antarmuka penyimpanan ini dibagi menjadi dua kategori. Ini menurut struktur penyimpanan. Ya, ada satu penyimpanan data relasional.
Ini adalah database relasional atau perangkat penyimpanan relasional, mengandalkan tabel untuk mengatur data serupa ke dalam baris dan kolom. Tabel dapat memiliki hubungan satu sama lain untuk memberikan struktur data yang meningkat, untuk melindungi integritas data, dan untuk menghindari redundansi data atau yang disebut dengan normalisasi data. Yang kedua, penyimpanan data non-relasional. Penyimpanan non-relasional ini disebut sebagai penyimpanan NoSQL. Ini menjauh dari model basis data relasional tradisional, karena di sini menerapkan struktur longgar untuk data yang disimpan dengan sedikit penekanan pada pendefinisian hubungan dan relasi normalisasi data. Nah, ini ada gambar 10. Komponen cloud berinteraksi dengan pengguna dan portal administrasi untuk membuat perangkat penyimpanan cloud dan menentukan kebijakan kontrol akses. Jadi sini nomor 1, portal penggunaan dan administrasi ini berinteraksi dengan perangkat lunak penyimpanan cloud untuk membuat instan perangkat penyimpanan cloud dan menerapkan kebijakan akses yang diperlukan ke objek datanya. Kedua, di sini setiap objek data ditetapkan ke perangkat penyimpanan cloud dan semua objek data disimpan dalam volume penyimpanan virtual yang sama. Konsumen cloud menggunakan user interface perangkat penyimpanan cloud pemilik untuk berinteraksi langsung dengan objek data. Nomor 3, ini perhatikan bahwa penggunaan dan portal administrasi. Ini ada gambar 7.11. Konsumen cloud menggunakan penggunaan dan portal administrasi untuk membuat dan menetapkan perangkat penyimpanan cloud ke server virtual yang ada. Pertama, portal penggunaan dan administrasi berinteraksi dengan perangkat lunak Vim. Terus di 2a yang membuat konfigurasi LUN yang sesuai. Setelah dia berinteraksi guna, terus masuk ke 2.b. Setiap perangkat penyimpanan cloud menggunakan LUN terpisah yang dikendalikan oleh platform virtualisasi. Konsumen cloud masuk dari jarak jauh ke server virtual secara langsung. Selanjutnya ke 3a untuk mengakses perangkat penyimpanan cloud ke 3b-nya. Monitor penggunaan cloud. Mekanisme monitor penggunaan cloud adalah program perangkat lunak ringan dan otonom yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan memproses data penggunaan sumber daya TI. Monitor penggunaan cloud bisa ada dalam berbagai format. Bagian data menjelaskan 3 format implementasi berbasis agen yang umum. Masing-masing dapat dirancang untuk meneruskan pengumpulan data penggunaan ke database log untuk tujuan pasca pemrosesan dan pelaporan. Agen pemantau adalah perantara atau program yang digerakkan oleh peristiwa yang ada sebagai agen layanan dan berada di sepanjang jalur komunikasi yang ada untuk secara transparan memantau dan menganalisis aliran data. Nanti ada gambar di 7.12. Jenis monitor penggunaan cloud ini biasanya digunakan untuk mengukur lalu lintas jaringan dan metrik pesan. Seperti ini gambar 7.12. Konsumen layanan cloud mengirim pesan permintaan ke layanan cloud. Di pertama, agen pemantau mencatat pesan tersebut untuk pengumpulan data penggunaan yang relevan. Kedua, di sini sebelum mengizinkannya melanjut ke layanan cloud atau 3A, gitu ya, agen pemantau menyimpan data penggunaan yang dikumpulkan dalam database log di 3B. Jadi dia masuk ke dalam database. Layanan cloud membalas dengan pesan respon yang dikirim kembali ke konsumen layanan cloud tanpa dicegat oleh agen pemantau. Agen sumber daya adalah modul pemrosesan yang mengumpulkan data penggunaan dengan melakukan interaksi berbasis peristiwa dengan perangkat lunak sumber daya khusus. Ini ada di gambar 7.13. Modul ini digunakan untuk memantau metrik penggunaan berdasarkan peristiwa yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat diamati di tingkat perangkat lunak sumber daya, seperti memulai, menangguhkan, melanjutkan, dan penskalaan vertikal. Nomor 1 pada gambar 7.13. Jadi agen sumber daya menerima pemberitahuan dari program manajemen sumber daya yang mendasari bahwa server virtual sedang ditingkatkan dan penyimpanan data penggunaan yang dikumpulkan dalam database log sesuai metrik pemantauannya masuk ke dalam database log. Agen polling adalah modul pemrosesan yang mengumpulkan data penggunaan layanan cloud dengan mengumpulkan sumber daya TI
Jenis monitor layar cloud ini biasanya digunakan untuk memantau status sumber daya TI secara berkala, seperti waktu aktif dan waktu henti. Ini seperti terlihat di gambar 7.14. Di sini ada agen polling memantau status layanan cloud yang dihosting oleh server virtual dengan mengirimkan pesan permintaan polling berkala dan menerima pesan respon polling yang melaporkan status pengguna. Setelah di sejumlah billing polling hingga penerima status penggunaan B, di mana agen polling mencatat status penggunaan baru dalam database log. Aplikasi sumber daya didefinisikan sebagai pembuatan beberapa contoh dari sumber daya TI yang sama. Aplikasi biasanya dilakukan ketika ketersediaan dan kinerja sumber daya TI perlu ditingkatkan. Teknologi virtualisasi digunakan untuk mengimplementasikan mekanisme replikasi sumber daya untuk mereplikasi sumber daya TI berbasis cloud. Seperti gambar 7.16. Nah, di sini gambar 7.16. Hypervisor mereplikasi beberapa contoh server virtual menggunakan image server virtual yang disimpan. Pada gambar 7.17, server virtual dengan ketersediaan tinggi sedang berjalan di pusat data A. Instant VM di pusat data A dan B menyalakan fungsi koordinasi yang memungkinkan deteksi kondisi kegagalan. Image VM yang disimpan direplikasi antar pusat data sebagai hasil dari arsitektur ketersediaan yang tinggi. Lingkungan siap pakai. Mekanisme lingkungan yang siap pakai pada gambar 7.20 adalah komponen yang menentukan model pengiriman cloud platform as a service yang mewakili platform berbasis cloud yang telah ditentukan sebelumnya, yang terdiri dari sekumpulan sumber daya TI yang sudah terpasang dan siap untuk digunakan dan disesuaikan oleh konsumen cloud. Lingkungan ini digunakan oleh konsumen cloud untuk mengembangkan dan menyebarkan layanan dan aplikasi mereka sendiri dari jarak jauh dari dalam cloud. Lingkungan siap pakai yang khas mencakup sumber daya TI yang telah diinstal sebelumnya seperti database, middleware, alat pengembangan, dan alat tata kelola. Yang di gambar 7.20, konsumen cloud mengakses lingkungan siap pakai yang dihosting di server virtual. Jadi lingkungan siap pakai umumnya dilengkapi dengan kit pengembangan perangkat lunak atau SDK. Ini lengkap yang memberikan akses terprogram kepada konsumen cloud ke teknologi pengembangan yang terdiri dari tumpukan pemrograman pilihan mereka. Ini pada gambar 7.21, pengembang menggunakan SDK yang disediakan untuk mengembangkan bagian aplikasi web katalog. Jadi pada nomor 1, di sini perangkat lunak aplikasi digunakan pada platform web yang dibuat oleh dua lingkungan siap pakai yang disebut front end itu 2A dan backend itu 2B, backend dan front end-nya. Aplikasi tersedia untuk digunakan dan satu pengguna akhir mengakses contoh front end-nya. Perangkat lunak yang berjalan di contoh front end memanggil tugas yang berjalan lama di contoh back end yang sesuai dengan pemrosesan yang diperlukan oleh pengguna akhir. Perangkat lunak aplikasi yang diterapkan di kedua front end dan back end instan didukung oleh perangkat penyimpanan cloud yang menyediakan penyimpanan data aplikasi yang persisten. Jadi ditaruh di cloud storage device. Terima kasih.